Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pramudia, NIM 118130086. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu UTS Sistem Kendali Cerdas, di mana tiap kelompok ditugaskan untuk mencari jurnal tentang fuzzy logic ataupun jaringan syarat tiruan. Dan saya kebetulan di kelompok 9 di sini mendapatkan jurnal tentang fuzzy logic, yaitu jurnal kami berjudul Fuzzy Logic untuk menentukan penjualan rumah dengan metode Mamdani. Studi kasusnya pada PT Gracia Herald yang berada di Batam. Oke, kita masuk ke outline-nya. Outline-nya itu ada latar belakang, tujuan, dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Oke, yang pertama latar belakang. Jadi di kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan kawasan yang sangat prospektif untuk dikembangkan pada sektor properti. Nah, PT Gracia Herald, yaitu letak studi kasus kita, adalah salah satu perusahaan yang berkembang di Kota Batam yang bergerak dalam bidang developer. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menemukan hasil dari naik dan turunnya penjualan rumah menggunakan logika fuzzy dengan metode Mamdani. Lalu yang kedua, untuk menghasilkan pengujian MATLAB dalam menentukan naik dan turunnya penjualan rumah menggunakan fuzzy logic atau logika fuzzy dengan metode Mamdani. Nah, sebelum itu kita masuk ke dasar teorinya dulu. Apa sih fuzzy logic itu? Fuzzy logic atau logika yang samar dapat diartikan sebagai suatu cara memetakan suatu ruang input dan ruang output yang dimiliki nilai selanjutnya. Sistem logika fuzzy mempunyai sifat yang mampu mengakomodasi ketidakpastian dalam proses akomodasi suatu data. Nah, fuzzy logic didefinisikan sebagai suatu jenis logika yang bernilai ganda dan berhubungan dengan ketidakpastian dan kebenaran parsial. Lalu selanjutnya metode Mamdani. Nah, metode Mamdani ini adalah salah satu metode yang ada dalam fuzzy logic, di mana metode yang Mamdani ini yang paling sering digunakan karena metode ini merupakan metode yang pertama kali dibangun dan berhasil diterapkan dalam rancang bangun sistem kontrol menggunakan teori himpunan Fuzzy Ibrahim Mamdani yang pertama kali mengusulkan metode ini. Itu tahun 1975. Lalu lanjut ke metode penelitian. Di sini dalam jurnal yang pertama dilakukan adalah observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan datanya dengan menggunakan data dan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Itu metodenya yang pertama, observasi. Nah, ini dia diagram alirnya, yaitu pertama ada identifikasi masalah, yang kedua lalu ruang lingkup, yang ketiga ada pengumpulan data, lalu ada pengolahan data, pembentukan himpunan fuzzy-nya, nanti ada himpunan variabelnya, lalu membentuk aturan fuzzy-nya, lalu inferensi model fuzzy, yang terakhir penegasan atau defusifikasi. Dan yang terakhir setelah pengolahan data yaitu hasil bahasa dan penarikan kesimpulan. Nah, lanjut ke metode penelitian yang kedua, yaitu operasional variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, ini merupakan pembagian dari variabel atau variabel di sini terdapat 5 variabel.
Nah, nanti bakal dipisahin lagi variabel yang input dan variabel yang output. Nah, di sini ada variabelnya tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan keputusan. Dan himpunannya ada banyak, sedang, dikit dari tahun 2013 sampai 2016 dan keputusannya, dan di variabel keputusan ada himpunan naik dan himpunan turun. Lalu ada nilai domainnya. Nilai domainnya di sini di tiap himpunan itu berbeda-beda, di tiap variabel dan himpunan berbeda-beda. Namun semesta, dan ada semesta pembicaraan. Jadi itu kayak batas, kayak range. Nanti di MATLAB ini dijadikan range semesta pembicaraan dari 50 sampai 220, itu untuk yang tahun 2013. Nah, 2014 range-nya dari 70 sampai 280. Nah, nanti di tahun 2015 range-nya 90 sampai 350. Di tahun 2016 dari 130 sampai 460. Dan yang terakhir keputusan itu range dari 0 sampai 100. Nah, ini nilai ini dalam jutaan rupiah. Jadi, nah ini hasil dan pembahasannya. Nah, dalam kasus ini terdapat 4 variabel input dan 1 variabel output, yang mana variabel inputnya yaitu 2013, 2014, 2015, dan 2016. Yaitu yang variabel yang ini 2013, 2014, 2015, 2016. Dan variabel outputnya itu yang sini output, di sini input. Ini SSan dari MATLAB-nya, jadi agak buram ngebur. Ini tahun 2013, 2014, 2015, 2016. Dan di sini menggunakan metode Mamdani. Lalu di sini ada outputnya itu berupa keputusan. Nah, ini dia nilai domainnya, fungsi input dan fungsi output. Variabelnya yang input ada 2013, 2014, 2015, 2016, dan outputnya ada keputusan. Ini pembagian input dan output aja buat fungsi. Nah, lalu kita analisis untuk yang sistem tahun pertama, yaitu tahun 2013. Fungsi keanggotaan untuk variabel tahun 2013 isikan range dari 50 sampai 220. Nah, nanti ada di MATLAB, nanti bakal saya jelasin di video di akhir. Range-nya dari 50 sampai 220. Nah, pada membership function ganti nama menjadi banyak, sedang, dan sedikit. Untuk banyak menggunakan tipe yang trim atau yang trapesium. Lalu untuk yang kalau yang trim itu segitiga, kalau yang trim itu trapesium. Tapi di yang banyak dan sedikit itu menggunakan trim, sementara yang di sedang itu menggunakan trim. Itu yang segitiga. Nah, ini nilai parameter dari yang banyak. Range-nya di sini dari 160. Lalu yang tengahnya ada 150. Dan lalu ini 220 merupakan nilai dari ini. Nilai dari semesta. Range terakhir dari tahun 2013, input tahun 2013 yaitu 220. Jadi di sini didapetin persamaan. Untuk yang sedikit bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 80. Nilai 110 min X per 110 min 80 jika X lebih dari 80, lebih dari sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 110. Dan bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 110. Itu juga yang sedang, 0 jika X kurang dari sama dengan 100 atau X lebih dari sama dengan 170. Nah, dari sini bisa kita simpulin kalau kita menggunakan tipe yang triangular atau yang segitiga. Lalu yang banyak ini bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan 160. Nilai X min 160 per 190 min 160 jika X kurang lebih dari 160 dan kurang dari sama dengan 190. Dan X dan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 190. Lalu analisis sistem untuk tahun 2014.
Nah, fungsi keanggotaan untuk variabel tahun 2014 ini berisikan range dari, bentar, ini kayaknya ada kesalahan ketik ya. Jadi range itu dari 70 sampai 280. Ini 70, nggak ada 6, 70 sampai 280. Pada membership function ganti nama menjadi banyak sesuai perintahnya sama seperti yang tahun 2013 tadi. Ya, sama semua dan tipenya juga sama, yang banyak menggunakan tram atau trapesium membership function, sementara yang sedang menggunakan triangular membership function. Dan ini merupakan nilai dari um, nilai keanggotaan dari yang sedikit, yang ini sedikit, sedang, dan banyak. Lalu lanjut ke analisis sistem untuk tahun 2015. Fungsi keanggotaan untuk variabel tahun 2015 diisikan range dengan jaraknya dari 90 sampai 350. Oke, ya benar, sampai 350. Membership ini juga sama, yang banyak dan sedikit itu menggunakan tram, yaitu trapezium membership function, sementara yang sedang itu menggunakan triangular membership function atau TRIM. Dan ini nilai parameter dari yang banyak itu 260, 305, bisa dilihat langsung di ini, di hasil akhirnya. Jadi X kurang dari 260, kurang dari sama dengan 260 itu 0, jadi batas awalnya 260 dan batas akhirnya 350. Ini dari range yang ini, range yang ada pada analisis sistem tahun 2015. Nah, lalu yang selanjutnya analisis sistem untuk tahun 2016. Nah, fungsi keanggotaan untuk variabel tahun 2016 diisikan range dengan 130 sampai 460. Nah, range ini sama di sini pada analisis sistem tahun 2016. Membership function diganti menjadi banyak, sedang, dan sedikit. Yang banyak itu menggunakan trapesium membership function, yang sedikit juga menggunakan tram MF, trapesium membership function, dan yang sedikit dan yang sedang menggunakan trim F, triangular membership function. Nah, ini parameter untuk yang tahun 2016 banyak. Jadi variabelnya tahun 2016 dan himpunannya banyak. Jadi 340, 400, 460, 460. Nah, kenapa ini nilai parameternya ada 4? Karena kita menggunakan membership function yang trapesium. Jadi jika kita menggunakan membership function yang berbentuk trapesium, itu nilai parameternya ada 4. Dan ini didapatkan batas-batasnya dari nilai 1 untuk yang sedikit, nilai 1 jika X kurang dari sama dengan 190. Nah, ini yang terakhir, analisis variabel keputusan. Nah, isikan range dengan 0 sampai 100 pada membership function. Ganti nama menjadi naik, ambil tipe tram, isikan nilai parameternya dengan nilai 60, 80, 100, 100. Nah, di sini di variabel keputusan ini kita mengganti dua-dua nama membership function-nya, ada naik dan ada turun, dan dua-duanya sama menggunakan trap MF, yaitu trapesium membership function. Dan ini nilai parameter yang naik. Nah, selanjutnya setelah kita membentuk membership function atau mengisikan nilai membership function dan membuat menentukan tipe membership function ya, dan mengisikan nilai parameternya. Nah, lalu kita membuat rules. Rulesnya ini gunanya untuk mengelompokkan himpunan data yang lain, dibuat menggunakan MATLAB. Nah, jadi rule-nya dari rule 1 di sini sampai di jurnal itu sampai rule 79. Nah, rule 1 ini jika tahun 2013 itu banyak dan tahun 2014 banyak,
dan tahun 2015 banyak, dan tahun 2016 banyak. Lalu keputusannya naik. Nah, ini rule pertama. Nah, nanti rule kedua mengikuti seterusnya. Di sini tahun 2013 banyak, tahun 2014 banyak, tahun 2015 banyak, tahun 2016 sedang, dan keputusannya naik. Sini di apa ya? Disusun sampai rules ke-79. Nah, ini hasil dari uh, rule hasil rule yang kita masukkan dari 1 sampai 79. Ini apa ya? Rule view-nya atau hasil dari rule-nya. Dimana sini dapatkan input 175, 230, 252, 367. 179, 179, 230, 25, 292, 367. Dan nilai keputusannya dapat 30,2. Nah, kesimpulannya, logika Fuzzy dengan metode Mamdani dapat digunakan untuk memprediksi naik dan turunnya penjualan rumah di PT Gracia Herald. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil perbandingan hitungan manual dan menggunakan software MATLAB, bahwa tidak terdapat hasil yang signifikan berbeda. Jadi hasil dari perhitungan MATLAB dan perhitungan manual itu didapatkan hasil yang tidak terlalu signifikan, jauh berbeda. Tidak. Dan yang ketiga itu, berdasarkan sistem yang telah dibangun, mempunyai kelemahan, yaitu hanya dapat memperkirakan naik turun penjualan rumah, kurang memberikan detail informasi yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini ada daftar pustaka dari jurnal tersebut. Itu dari Budi Harto Widodo dan Dirun Soeharto tahun 2014, Artificial Intelligence Konsep dan Penyerapannya, Andi Offset, Yogyakarta. Dan ada dua lagi dari Suyanto dan Nazirmo. Nah, kita coba langsung kita lihat ke MATLAB ya. Nah, ini nah di sini kita lihat nih, untuk menggunakan MATLAB untuk memunculkan membership function ya, lalu ada tadi ada ini untuk menunjukkan untuk memunculkan perintah fuzzy logic itu tinggal diketik kata fuzzy dengan huruf kecil semua pada MATLAB. Nah, ini dia. Nanti akan muncul fish editor, yaitu untuk menentukan nilai variabel apa saja yang digunakan, berapa variabel input dan berapa variabel output. Bentar.
Ini sebelumnya sudah kelompok kami coba untuk percobaan MATLAB. Nah, di sini kita stop dulu, kita pause. Nah, di sini saat pertama kali ini sudah diedit ya. Jadi pertama kali muncul face editor ini nanti cuma ada satu variabel input, lalu ada metodenya, lalu ada keputusannya. Jadi cuma satu input, satu metode, dan satu keputusan. Nah, ini bisa diedit untuk menambahkan variabel input maupun output diedit. Nah, nanti add variabel. Nah, di sini add variabel input ataupun input ataupun output. Nah, sini kan kita menggunakan 4 input, yaitu tahun 2013, 14, 15, dan 16. Jadi kita menambahkan input sesuai dengan kebutuhan 2013, 2014. Nah, di sini kan ada current variable. Ini kalau kita pencet ini untuk mengganti nama variabelnya, keputusan ataupun dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Setelah itu kita masuk ke membership function ya. Itu langkah selanjutnya setelah menentukan face editornya, yaitu variabel input dan output ya. Nah, di sini bisa kita lihat dulu, saya pause sebentar. Nah, ini yang tadi saya bilang yang pertama, ini yang sedikit dan banyak menggunakan tipe trap MF, yaitu trapezium membership function, sementara yang sedang menggunakan bentuknya segitiga seperti ini, menggunakan membership function yang segitiga dari 3MF. Nah, ini di sini namanya kita ganti lagi. Sebelumnya awalnya namanya MF1, di sini MF1, MF2, MF3, kita ganti menjadi sedikit, sedang, dan banyak. Ini sudah ada di jurnal. Nah, ini parameternya kita isikan. Untuk yang sedikit 50, 50, 80, dan 110. Nah, sementara yang keputusan, ini sebenarnya ada 3 bentuk. Cuma yang satu dihilangin karena mengikuti sesuai dengan jurnal, yaitu ada turun dan naik. Nah, ini parameternya. Dan ini tipenya bisa kita ganti di sini, mau 3MF atau trap MF, membership function. Nah, ini menentukan mengganti namanya, dan ini parameter ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, langkah 4. Nah, rule editor ini adalah langkah 4. Setelah kita tadi tentukan membership functionnya, nanti kita klik edit, lalu ada rules, nanti kita pencet dan keluar seperti ini. Ini awalnya kosong, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 modul. Tadi kan banyak, rule 1 banyak, 2013 banyak, 2014 banyak, 2015 banyak, 2016 banyak, dan keputusannya naik. Nah, kita ikutin lagi, nanti sedang, naik, sedikit, naik. Ini diubah ke sedang, tahun 2015 diubah ke sedang, 2016 diubah ke banyak lagi, diulang terus sampai ke 79. Nah, keputusan naik turunnya ini mengikuti di modul. Semuanya ada di modul. Oh, sorry, bukan di modul, di jurnal. Nah, setelah kita menentukan rule editor, baru kita lihat rule viewer. Nah, ini dia hasil yang tadi. Tahun 2013 sampai dengan 179 parameternya. 2014 233, 2015 292, 2016 387, dan keputusan yang didapatkan 83,2. Ini dari rules yang dari ke 79 rules itu kita buat rules seperti ini. Dan ini garis merahnya bisa digeser-geser.
untuk menentukan nilai yang kita inginkan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah surface viewer. Surface viewer ini untuk tiga dimensi dari rules tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya bisa diputar-putar ya. Kemarin pas record. Nah, ini diputar. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk surface viewer. Nah, baik, mungkin sekian itu saja dari saya presentasi jurnal Fuzzy Logic untuk UTS Sistem dan Kendali Cerdas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.